Ya, kita datang ke gereja karena kita memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Sementara itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya membaca khususnya ayat 23. Ayat 23 berkata demikian, "Sesungguhnya anak darah itu," yaitu Maria maksudnya anak darah itu, "mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Hari ini tema renungan atau khotbah Natal kita di suasana Natal ini adalah Immanuel. Barangkali bukan hal yang baru buat kita, sudah sering kita dengar. Kalau ditanya pasti semua tahu apa itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Nama gereja yang saya gembalakan juga namanya Immanuel. Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Immanuel, singkat dengan TV Immanuel. Mengapa perlu kita memahami kata Immanuel? Banyak orang mungkin menggunakan nama Immanuel, anaknya nama Immanuel. Apakah paham apa arti atau makna dari kata Immanuel itu? Ada nama Immanuel masuk penjara karena narkoba. Ada Immanuel jadi mualaf, ya. Ada Immanuel jadi penjahat. Barangkali kerinduan dari anaknya, dari orang tuanya buat anak ini, dengan mengerti apa itu Immanuel, supaya selalu Tuhan menyertainya kapanpun dimanapun. Itu tentu tujuan yang baik dari orang tuanya. Tapi dalam perjalanan hidup tidak ditemukan seperti itu. Maka nama Immanuel tidak menjadi jaminan untuk kita berubah. Tetapi ketika kita mengerti, memahami Immanuel dan menghidupi Immanuel itu dalam kehidupan kita, itulah menjadi jaminan. Amin. Nah, hari ini kita melihat bersama-sama, karena saya ini pengajar sedikit mungkin menyampaikan bahasa asli dari Alkitab, gitu ya, atau saya gunakan bahasa Indonesia saja. Jadi tidak bisa khotbah bahasa Batak. Maaf kalau di sini kadang-kadang saya khotbah bahasa Batak, kerja kita larinya tetap ke bahasa Indonesia. Ya. Istri saya orang Jawa, sekarang terbalik, saya ketanya orang Jawa, istri saya menjadi orang Batak, begitu, ya. Dulu barangkali karena sudah dididik jadi hamba Tuhan, ya, proses Tuhan yang luar biasa, seorang yang kasar menjadi orang yang lemah lembut, begitu ya. Tapi tidak meninggikan diri, ya, tapi saya percaya bahwa itu perubahan yang daripada Tuhan. Nah, kata Immanuel itu adalah bahasa, kalau dilihat dari bahasa Ibrani dan diterjemahkan dalam bahasa Yunani, itu dan kita perhatikan ada dua kata, Immanuel atau El. Immanuel. Kata yang pertama adalah
Kata yang kedua Nuh. Kata yang ketiga adalah El. Mari Pak Pendeta, makasih. Ya. Terima kasih Pak sudah dipercayakan hari ini menyampaikan firman Tuhan. Iya, Mak. Saya baru pertama ketemu dengan Pak Negola, tapi aku sudah pernah WA terima kasih untuk pelayanannya karena melayani orang tua ya. Ya, karena jarang orang bisa melakukan pelayanan pelepasan. Ya. Ya, tidak mengukur orang, tetapi Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang berbeda ya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dari kata Immanuel tadi itu dari kata Im, Nu, dan El. Saya mulai dari kata El dulu. El itu bahasa Ibrani dari kata Eloah, atau sering kita dengar kata Elohim atau El Shaddai. Kata El itu menunjukkan Allah Tuhan. El Shaddai Allah yang Maha Kuasa. Elohim dari kata Eloah dan Im, Eloah. Makanya ketika kita mendengar kata Elohim, kata yang pertama itu di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah digunakan di situ, kata yang digunakan adalah Elohim. Elohim dari dua kata Eloah dan Im. Eloah demikian juga yang digunakan di kata Immanuel, kata El. Itu menunjukkan kepada Allah. Maka diawali dengan kata Nu di tengah. Nu itu menunjukkan posisi, keadaan. Posisi keadaan Allah yang sudah ada di dalam kekekalan. Dia sudah ada selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Maka dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Atau Tuhan itu memiliki sifat yang kekal. Kata Nu. Lalu ada kata Im. Tadi di Elohim ada Im-nya di belakang. Di Immanuel ada Im di depan, artinya sama itu. Itu menunjukkan adalah suatu kejamakan. Kejamakan. Kalau itu bahasa Inggris, yang tahu bahasa Inggris, misalnya kalau satu guru disebut sebagai apa? Teacher. Tapi kalau beberapa guru, teacher. Ini sama, Im menunjukkan kejamakan, artinya Allah yang kita sembah, Allah yang menyertai kita, Allah Immanuel, Allah Elohim yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini penting sekali. Pribadi yang kedua, ini sebenarnya anak putra Natal yang kudus yang diutus oleh Bapa dari surga ke dunia ini sesuai dengan nubuatan para nabi, baik Nabi Mika maupun Nabi Yesaya. Nabi Mika 5 ayat yang kedua, Nabi, dan juga di kitab Yesaya pasal 7 ayat 12, dan juga ada di kitab yang lain. Dikatakan bahwa yang diutus oleh Tuhan akan lahir melalui seorang perempuan muda. Perempuan muda. Yesaya ratusan tahun sebelumnya sudah menubuatkan itu. Akan melahirkan seorang dikatakan namanya Immanuel, dan seorang perempuan muda. Perempuan muda itu kalau di dalam perjanjian baru yang kita baca tadi anak darah. Kalau perempuan muda itu adalah gadis. Gadis yang suci, gadis yang kudus, gadis yang masih perawan yang belum pernah menikah. Maka yang digunakan itu kata Alma. Ada dua gadis dalam perjanjian lama, Alma dan Betulah. Dua-duanya adalah gadis.
Alma dan Betula. Apa bedanya? Kalau Betula gadis, tapi ini secara umum. Mungkin gadis, dia belum pernah menikah, tapi tidak suci lagi. Gadis secara umum. Tapi yang digunakan oleh Yesaya pasal 7:14 itu adalah alma. Artinya yaitu perempuan yang masih muda, yang suci, belum pernah menikah, belum pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesaya, apa dikatakan oleh Nabi Mika, itu digenapi persis ketika malaikat mendatangi Maria. Engkau akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Engkau akan berikan namanya Immanuel. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku ini masih perawan, aku ini masih suci. Bagaimana mungkin? Maka Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perhatikan baik-baik. Ketika malaikat mendatangi Maria, Maria percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat, apa dikatakan Tuhan melalui malaikat. Dia tidak menolak. Hanya mengatakan, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka malaikat mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yusuf yang adalah tunangannya, diam-diam mau menceraikan, meninggalkannya karena tahu risiko. Seorang perempuan yang lahir di luar pernikahan itu akan dihukum dirajam dengan batu sesuai dengan peraturan Musa. Orang-orang yang melakukan perzinahan, bahkan menikah, punya anak di luar nikah, itu konsekuensinya, resikonya luar biasa. Makanya Maria diam-diam supaya itu jangan maksudnya Yusuf diam-diam supaya Maria bertanggung jawab sendiri. Kata tadi malaikat katakan di bacaan kita itu mendalaminya, Yusuf jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Engkau berikan nama dia adalah Yesus. Dari awal penolakan, tapi setelah diterangi oleh Tuhan, hati dan pikirannya diberikan pemahaman, karena Yusuf menerima Maria. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama kembali kepada kata Immanuel tadi itu. Allah beserta dengan kita. Ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita dari kata Immanuel itu. Hal yang pertama mau mengatakan kepada kita di kesempatan ini bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia. Dan itulah kita rayakan di setiap Natal bulan Desember. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang ketiga, bagaimana menghidupi Immanuel itu dalam kehidupan kita. Nah, 3 hal ini menjadi berkat Tuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesus Kristus Allah, sungguh-sungguh adalah Allah. Mengapa saya penting menekankan hal ini? Karena ajaran-ajaran sekarang ini, kalau itu datangnya di luar kekristenan, di luar gereja, tetapi ini berbahayanya ada datang dari gereja mengatakan Yesus Kristus bukanlah Tuhan, Yesus Kristus bukan juru selamat sejati, karena juru selamat sejati itu adalah Yahweh. Ini disuarakan, digemarkan dari mana? Dari dalam gereja. Bahkan Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan kebenaran. Jalan ke surga bukan Yesus, banyak jalan ke surga. Setiap agama, setiap keyakinan punya jalan untuk menuju ke surga. Jadi Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan.
akan ada yang mengajarkan. Nanti di langit bumi baru, di situ ada dua golongan warga kerajaan. Warga kerajaan kelas nomor 1 dan kelas nomor 2. Siapa itu kelas yang nomor 1? Yaitu mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mereka masuk langit dan bumi baru, diberikan tempat yang khusus di kelas nomor 1, kelas utama terbaik. Tapi ada juga warga kelas 2. Siapa mereka? Orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi selama hidupnya dia berbuat baik dan dia ada di sana. Bapak Ibu kasih Tuhan, hati-hati dengan ajaran ini. Kalau demikian, tidak perlu kita merayakan Natal. Buat apa kita merayakan Natal? Kalau ada orang lain yang tidak percaya kepada berita Natal, berita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu mereka tetap masuk dengan pengibadatan baru itu. Alkitab tidak mengatakan demikian. Ini adalah penyesatan yang keluar dari gereja, dan kita gereja harus menolak ajaran seperti itu. Amin. Hanya saudara dan saya yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang masuk surga dan akan masuk dalam langit dan bumi baru. Amin. Di ayat Alkitab terlalu banyak pembuktian dari Tuhan tentang bahwa Yesus itulah Tuhan. Tapi di nas yang kita baca, kita perhatikan ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan laki-laki, berarti ini adalah manusia inkarnasi. Nanti akan saya jelaskan itu. Engkau akan menamakan dia Yesus, mulai dari kata Yesus. Apa artinya Yesus? Hosea, Yosua. Artinya itu keselamatan, artinya itu juru selamat. Nah, kalau sudah berbicara keselamatan, berbicara dengan juru selamat, tidak mungkin itu manusia biasa. Itu sudah pasti Tuhan. Amin. Amin. Aminnya hanya 2 orang. Amin. Amin. So, coba sampaikan dengan sederhana, kemudian perhatikan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Perhatikan kata ialah yang menyelamatkan, sesuai dengan namanya Yesus. Ialah yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang berdosa. Apakah ada manusia di dunia ini yang mampu menyelamatkan manusia berdosa? Tidaklah. Siapapun dia, sehebat apapun dia, yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa, tentu hanya Tuhan. Amin. Amin. Terkasih Tuhan, perhatikan baik-baik kata menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa begitu penting Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya? Karena kita semua ini sudah berdosa. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, angkat tanganmu, katakan aku tidak pernah berdosa? Ada di antara kita yang mengatakan aku bukan orang berdosa? Tidak ada. Semuanya orang berdosa. Saya orang berdosa. Dan perhatikan, Paulus berkata semua orang yang telah berbuat dosa itu, dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut itu berarti neraka, neraka, atau kematian yang kekal, kematian yang kedua, kematian untuk selama-lamanya, penyiksaan di neraka. Siapa yang mau ke tempat itu? Ada yang mau ke tempat itu? Nanti baca di kitab Wahyu 21 ayat 8. Mereka akan mengalami penyiksaan
di tempat itu, kematian kekal. Mereka yang tidak percaya, mereka melakukan dosa percabulan, kenajisan, semua dosa yang lakukan, yang tidak percaya kepada Kristus, itu akan disiksa di situ. Itu disebut dengan kematian yang kekal. Maka hari ini kalau bersama-sama, apa solusi dari dosa itu? Supaya kita jangan sampai masuk ke maut itu, mengalami kebinasaan itu. Apa yang harus kita lakukan? Bukan kita yang melakukan, tetapi Allah sendiri turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang kita rayakan setiap Natal. Hanya tidak cukup hanya setiap Natal, setiap hari, setiap kehidupan kita, kapanpun, dimanapun. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengutus anaknya tunggal. Tunggal berarti satu-satunya, tidak ada yang lain. Siapa namanya? Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi dengan cara Tuhan untuk datang menyelamatkan manusia, bukan dengan cara kita, yaitu mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, putra Natal yang kudus. Firman yang telah menjadi manusia, bukan manusia jadi firman. Karena ada ajaran yang mengatakan demikian, dari gereja juga datang dari ajaran itu. Waktu Yesus dikandung, dia lahir masa kecil, dia itu manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa, tidak ada pentingnya kita untuk mengerti tentang masa lahirnya dan masa kecilnya itu. Dia bukan Tuhan. Kapan dia menjadi Tuhan? Dia Tuhan setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di situ dia ada Tuhan. Sampai kapan dia Tuhan? Sampai nanti di kayu salib dia berhenti jadi Tuhan. Dia adalah bangkit dari kematian, baru dia Tuhan. Ini juga ajaran yang sesat, ajaran keliru. Tadi sudah diawali dengan situasi atau keadaan, kondisi kata Nuh. Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Artinya apa? Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, dia sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan ada di dalam kekekalan. Itulah disebut oleh Mika sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya kata itu digunakan kata olam, sudah ada di dalam kekekalan. Itulah dikatakan oleh kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia sudah ada pada mulainya, bersama-sama dengan Allah. Kata bersama-sama dengan Allah menunjukkan kepada kekekalan. Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Jadi bukan Bethlehem tempat awalnya, bukan waktu dia lahir tempat awalnya. Tidak, sebelum dia ada di dunia ini sudah ada di dalam kekekalan. Amin. Amin. Maka dia Tuhan yang selamat, yang dapat mengampuni dosa manusia. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini harus serius kita mengerti firman Tuhan ini. Karena terlalu banyak orang Kristen sekarang ini mudah meninggalkan imannya kepada Yesus. Atau mungkin orang-orang yang meninggalkan agama Kristen bukan meninggalkan Yesus. Karena saya percaya ketika Tuhan sudah memilihnya, dimateraikan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menjaga meliharanya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Dan selamanya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Apapun godaannya, apapun tantangannya, hai anak-anak muda, jangan karena calon suami, calon istri, engkau meninggalkan kekristenan. Kalau engkau meninggalkan kekristenan, itu artinya engkau hanya tahu Yesus, tapi belum pernah berjumpa dengan Yesus. Kalau orang sudah mulai berjumpa dengan Yesus, itu lewat semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Maka hari ini kita boleh bersama-sama Immanuel, artinya Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Dialah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Yang ketiga dari Yohanes 1 dikatakan, di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Bahkan Paulus mengatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, di dalam Dia juga diciptakan segala sesuatu. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Dan untuk Dia bagi kemuliaan. Wow, luar biasa.
Berarti pada saat penciptaan langit dan bumi dan kata Elohim tadi, Yesus ada di situ. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan pernah ragu untuk hal itu. Satu perkataan yang luar biasa yang banyak mengubah hati orang menjadi percaya, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Inilah pernyataan ilahi. Ini orang Kristen harus hafal ayat ini dan mengerti ayat ini. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata jalan, hodos. Jalan itu artinya jalan yang hanya ada pada Tuhan, tidak ada di oknum yang lain. Jalan menuju ke surga. Boleh banyak jalan menuju ke Roma, boleh banyak jalan ke Sibolga, tapi hanya satu jalan ke surga. Siapa dia? Yesus Kristus. Amin. Amin. Lalu dikatakan, akulah kebenaran. Kebenaran, aletheia. Kebenaran itu kebenaran yang hanya ada pada Tuhan. Kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Kebenaran yang hakiki, yang tidak ada kepada manusia. Kalau manusia hari ini punya pengetahuan dikatakan itu benar, belum tentu besok tahun depan itu benar. Tapi kalau kebenaran dalam Kristus, kapanpun, dalam situasi apapun, dimanapun, dia tetap kebenaran. Amin. Kebenaran yang hanya ada pada Yesus. Makanya dia bisa menjadi jalan, karena dia kebenaran. Lalu kata yang kedua, akulah hidup. Hidup. Hidup itu ada dua, Zoe dan Bios. Zoe dan Bios. Bios ini hidup fisik ini. Orang memiliki Bios belum tentu memiliki Zoe. Semua manusia di dunia ini selama masih hidup memiliki Bios. Itu nama fisik ini. Tapi tidak semuanya memiliki Zoe. Zoe itu hidup yang dikatakan di sini. Akulah hidup, kata Yesus. Itu hidup yang kekal. Akulah yang memberikan hidup kekal. Di luar aku tidak ada yang bisa memberikan kehidupan kekal. Hanya Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat inilah yang menggugah hati saya sampai hari ini, kapanpun, dimanapun, yang harus diberitakan kepada banyak orang. Kalau tidak, mereka akan masuk neraka. Artinya, di luar Yesus manusia binasa. Ini harus tegas. Di luar Yesus manusia binasa. Nah, karena itu nanti kita lihat aplikasinya dalam kehidupan kita, Immanuel itu. Kita bertanggung jawab untuk memberitakannya kepada orang lain. Amin. Amin. Yang berikutnya tadi dikatakan Immanuel itu adalah dikatakan sungguh-sungguh manusia. Ya, dia sungguh-sungguh manusia. Ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, perhatikan. Pertama, diandung oleh Maria seperti saudara saya. Tidak ada yang meletus dari bambu di sini kan? Tidak ada ya. Nah, itu dikandung selama berapa? 9 bulan. Nah, Yesus mengalami proses seperti yang kita alami. Dikandung oleh Maria. Tapi perhatikan, anak yang dikandung oleh Maria itu sekalipun dia manusia, bukan hasil suami istri, bukan hasil karena pertemuan suami istri. Alkitab sudah jelas mengatakan oleh dari apa? Roh Kudus. Ini hebat, paling unik kelahiran ini. Tidak ada yang lain seperti ini. Hanya Yesus satu-satunya. Itu luar biasa. Lalu perhatikan di ayat ini, dia melahirkan anak laki-laki benar, anak laki-laki, maka dikatakan putra Natal, anak laki-laki benar, berarti dia manusia. Engkau akan menamakan dia Yesus. Dan seterusnya, saudara kasih Tuhan. Dan ayat ini, perhatikan di ayat 22 dikatakan, semua telah digenapi apa dikatakan oleh para nabi. Nabi Musa dalam setiap kitabnya
Nabi-nabi yang lain semua mengatakan dalam setiap kitabnya, berita mereka yang utama adalah berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus akan lahir, berita tentang Yesus akan menderita, berita tentang Yesus akan disalibkan, berita tentang Yesus akan mati, berita tentang Yesus akan bangkit, berita tentang naik ke surga. Itulah berita mereka, dan itu sudah terjadi, digenapi dengan lahirnya Yesus di Bethlehem. Amin. Jadi ini sungguh-sungguh manusia. Nah, banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus karena hanya mampu memahami Yesus itu hanya dari sisi manusianya. Maka hari-hari ini di TikTok, di YouTube banyak mengolok-olok orang Kristen, mengolok-olok Tuhan di Kristen. Bahkan seringkali kalau saya live seperti ini di TikTok ini, pasti ada yang di situ komentar yang tidak baik itu. Tapi saya mau sampaikan, kita hanya mengasihi mereka. Jangan pernah membenci mereka yang mengolok-olok Yesus. Mengapa? Wajar, karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka belum mengambil pengenalan yang baik dengan Tuhan. Mereka hanya melihat, oh sebentar lagi orang Kristen merayakan Tuhan yang dilahirkan, yang punya rambut, yang punya jenggot, ya, yang punya tubuh haus dan lapar, menderita, teriak-teriak, Eli, Eli sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bodohnya orang Kristen, udah jelas dia berteriak-teriak minta Allah, kok dia Allah? Allah berteriak kepada Allah. Kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini, betul juga ya, masuk akal. Kok Allah berteriak kepada Allah? Eli, Eli, Eli sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kalau orang Kristen tidak paham hal ini, lalu dikatakan masuk akal. Masuk akalmu, tapi tidak sesuai dengan pengertian yang dikatakan oleh Alkitab. Maka hal ini kita bisa membedakan di mana Tuhan dia menggunakan keilahiannya, di mana Tuhan menggunakan kemanusiaannya. Nah, ketika Yesus lahir itu berarti manusia. Ketika dia lapar, haus, menderita, dia mati, dia katakan dia manusia sehakikat dengan kita manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengalami apa yang kita alami. Dia pernah menangis, iya. Dia pernah marah, iya. Jangan karena hal ini mengatakan, oh dia bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa. Kan kita bisa melihat dua sisi. Ada lagi mengatakan, bukankah jelas yang harus mengatakan, bahkan Yesus mengatakan itu, dia yang lebih besar daripada aku yang telah mengutus aku. Dia yang lebih besar. Nah, dia sendiri mengakui dia yang lebih besar yang mengutus. Itu artinya dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Bapak Ibu dikasih ajaran-ajaran seperti ini, hati-hati. Inilah keunikan Tuhan, bagaimana satu pribadi memiliki dua sifat. Satu pribadi memiliki dua sifat, yaitu sifat ilahi. Sifat keilahian itu tidak pernah terbatas. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir. Dia segala-galanya. Dan sifat yang kedua insani, yaitu manusia yang kita rayakan lahir setiap bulan Desember. Itulah manusianya. Tapi ingat, apa bedanya kemanusiaan ini dengan saudara dan saya? Roma 3:23 tidak berlaku kepada Yesus. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak berlaku kepada Yesus. Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, coba bayangkan kalau Yesus berdosa. Apakah orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Tidak mau dan tidak bisa. Orang buta menuntun orang buta. Nah, itulah sebabnya Yesuslah yang menjadi juru selamat. Saya mengatakan bahwa dua syarat juru selamat itu. Yang pertama adalah dia Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin juru selamat. Yang kedua, dia manusia yang tidak berdosa. Siapa manusia yang tidak berdosa kita cari kapanpun dimanapun, tidak ada kecuali Yesus Kristus. Dialah satu-satunya manusia berdosa. Itulah sebabnya dia layak menyelamatkan manusia berdosa. Bapak perhatikan, mungkin pernah tahu cerita itu. Tokoh-tokoh agama ahli Taurat orang Farisi membawa seorang perempuan yang ketahuan berzina di depan Yesus. Ingin mencoba Yesus, dikatakan, Yesus, ini ada perempuan
kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, perempuan yang melakukan zina itu harus dihukum mati, dirajam dengan batu. Bagaimana pendapatmu? Ini sebenarnya hanya ingin mencoba Yesus. Kalau mengatakan, oh lakukanlah seperti hukum Musa, bagaimana kasihnya Yesus kepada perempuan ini? Tapi kalau lakukan, jangan hukum dia, jangan hukum dia. Berarti dia melawan hukumnya Musa. Tapi Yesus luar biasa. Dia katakan, siapa di antara kalian yang tidak berbuat dosa, silakan duluan merajam perempuan ini dengan batu. Silakan. Apa yang terjadi? Satu persatu mereka mundur, satu persatu mereka menghilang. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Bagaimana orang berdosa menghakimi orang berdosa? Lalu Tuhan mengatakan, di mana mereka yang akan menghukummu? Apakah mereka sadar sudah tidak ada Tuhan? Lalu dikatakan oleh Yesus, hai perempuan, pergilah, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Siapa yang dapat mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Ketika Yesus berkata demikian, dosamu telah diampuni, berarti dia adalah Tuhan. Sekaligus pada saat itu adalah manusia yang dilihat oleh perempuan yang berdosa itu. Luar biasa Bapak kasih Tuhan. Inilah iman yang kedua. Jangan pernah ragu Tuhan itu. Ketika ada mencoba, kalau dia di luar Kristen mengajarkan tentang Alkitab, lebih baik gak usah dengar. Daripada kita belum tahu, belum kuat iman kita, lalu kita katakan iya dan masuk akal. Karena begitu banyak orang sekarang ini, bahkan pendidikannya pun sudah bagus. Ada yang sudah sarjana teologi. Angkatan saya, satu tahun lebih dulu dari saya, ya, guru Simamora. Ya, ada di sini guru Simamora? Ada. Sama-sama kita kuliah, sama-sama kita guru sekolah minggu, membuat Sabtu ceria, Rabu ceria. Oh, dia hebat sekali. Anak-anak sekolah minggu sangat senang dengannya. Dia punya banyak kreativitas untuk mengajar sekolah minggu sehingga anak-anak senang, semangat luar biasa. Tapi di akhir dari sekolahnya dia diterima pegawai negeri jadi guru. Dari guru dengan menggunakan gelar SPD. Tetapi apa yang terjadi? Dalam pergaulannya dengan orang tidak seiman, menikah dengan orang tidak seiman, dan masuk dengan agama yang lain. Ketika saya mau telepon, setelah saya tahu kabar itu dan saya meneleponnya, bukan lagi kata shalom, tapi assalamualaikum. Sarjana teologi, sarjana pendidikan, sampai hari ini masih di situ dengan praktek. Luar biasa. Mudah-mudahan sebelum matinya dia kembali kepada jalan yang benar. Bapak yang dikasih Tuhan, artinya tidak menjadi jaminan untuk pengetahuan. Maka hal yang ketiga yang hari ini kita bersama-sama kita perhatikan, Immanuel itu harus menghidupi kehidupan kita setiap hari. Allah beserta dengan kita, tapi kita tidak pernah berdamai dengan dirimu sendiri. Allah beserta dengan kita, masih kita sering menyimpan batu sandungan. Allah beserta dengan kita masih menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan kepada orang lain. Dan kita banyak musuh. Allah dengan kita masih mabok-mabokkan. Allah beserta dengan kita, jangan ibadah, raja dan gereja kecuali Natal. Itu bukan Allah beserta dengan kita. Allah berarti dirimu besar dengan kita. Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita mulai bersama-sama. Ada begitu banyak orang yang tahu tentang kelahiran Yesus. Ada begitu banyak golongan yang tahu tentang kelahiran Yesus. Ada gembala, ada orang Majus, ada orang-orang Farisi ahli Taurat, ada raja, dan banyak yang lain yang tahu tentang Yesus lahir. Apakah semua mereka responi lalu datang waktu Yesus lahir di kandang domba itu? Apakah semuanya? Tidak. Yang datang itu yang pertama adalah gembala. Pemberitaan Injil pertama yang lahirnya Yesus itu Injil pertama kepada siapa? Gembala.
Pernah nggak kita bertanya mengapa kepada gembala? Padahal orang Farisi, ahli Taurat, yang tahu dengan Taurat, di mana dia lahir, untuk apa dia lahir, mereka tahu. Banyak orang-orang pintar, banyak orang cerdas. Tapi Yesus tidak datang kepada mereka. Datang kepada seorang gembala yang diabaikan, pekerjaan yang dianggap hina. Saya pernah jadi gembala sapi waktu saya masih di Spanyol, waktu masih SMP SMA. Saya pernah jadi gembala, tapi tidak pernah menghasilkan. Mati terus anaknya, saya nggak tahu juga. Barangkali bukan karunia. Tapi anak saya ini malah dulu ada anaknya, luar biasa. Ya, perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mengapa kepada gembala? Dianggap itu pada seorang orang miskin, tinggalnya di pegunungan, di tempat gelap. Coba perhatikan ini. Karena Tuhan tahu ketika datang kepada gembala inilah yang siap percaya. Yang lain tidak akan percaya. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya dikatakan juru selamat telah lahir, yaitu dari keturunan Daud. Yesus Kristus sudah lahir. Hari ini juru selamat telah lahir bagimu, kata malaikat kepada para malaikat, kepada para gembala itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka terheran luar biasa, tidak menunggu, tidak mengatakan, nggak mungkin itu, itu bohong. Pada saat mereka dengar Yesus Kristus anaklah juru selamat itu telah lahir, mereka cepat-cepat pergi melihat Yesus yang lahir itu. Lalu mereka menyembah. Setelah mereka menyembah, apa yang mereka lakukan? Dengan senang hati, sukacita. Bahkan mereka pada saat itu bersorak-sorai, muliakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow. Dalam Alkitab tidak ada pada saat itu malaikat yang menganggur, tidak ada. Semua malaikat bala tentara surga memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada saat Yesus lahir. Kadang-kadang kita di gereja, padahal Tuhan datang itu adalah untuk manusia, bukan untuk malaikat. Kita di gereja masih menyembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ingatnya di dapur tadi saya udah lagi masak itu, gimana ya, lupa tadi matiin kompor, kan dan sebagainya. Pikiran kita udah kemana-mana, tapi tangannya terangkat. Belum tentu orang terangkat tangannya itu kepada Tuhan. Jangan kita kalah dengan malaikat, amin. Malaikat muliakanlah Tuhan, itu dengan sorak-sorai luar biasa. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi ketika kau datang ke gereja, Immanuel, berarti Allah beserta dengan engkau. Ketika Allah beserta dengan engkau, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Worship leadernya semangat, seharusnya diikuti oleh jemaat semangat. Ya. Dulu saya ini adalah orang yang anti dengan menari, tepuk tangan, angkat tangan di gereja yang lama. Karena itu juga dilarang, tidak boleh, bahkan tidak boleh main gitar di depan. Luar biasa. Tapi setelah dijamah oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena pemazmur mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Mari kita menari seperti Daud menari. Mari kita bertepuk tangan, eluk-elukanlah Tuhan. Ini barangkali tidak tahu ayat dalam kitab ini. Kalau orang yang tahu, bebaskan roh untuk menyembah Tuhan. Amin. Itu artinya Allah beserta dengan kita. Orang Majus datang. Mereka bukan bagian dari bangsa Israel. Mereka datang dari timur, jauh dengan perjalanan meninggalkan keluarga, perjalanan yang jauh dan capek. Tapi mereka tidak pernah menyerah sampai melihat petunjuk bintang. Bertanya, akhir bertemu dengan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Kalau Yesus itu hanya manusia, ini orang-orang pintar loh ini. Kalau Yesusnya manusia, pada saat itu gak mungkin mereka menyembah. Tahu bahwa dia adalah juru selamat, mereka menyembah. Bukan saja menyembah, tapi memberikan persembahan yang terbaik. Berarti sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Sebelum datang sudah dipersiapkan itu. Bukan dibeli di tengah jalan. Kalau orang ke gereja, sebelum masuk ke gereja, mampir dulu ke warung, beli permen untuk menukar uang yang 5.000 supaya dipecah jadi 2.000. Ada? Nah, dipersiapkan memang, pecah-pecah begitu. Nah, ini juga kerja saya belum seperti itu, belum bertobat. Mampir
dulu ke warung itu ngapain? Bukan tujuan permennya. Ingin tukar supaya nanti kasih persembahan itu yang kecil-kecil lah. Tuhan juga tahu bahwasanya orang yang tidak mampu. Bapak juga kasih Tuhan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Nyawamu diselamatkan oleh Tuhan. Hidupmu diselamatkan oleh Tuhan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan itu? Sebenarnya dengan apapun tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan tidak ada apa namanya, kalau kita melihat kebaikan Tuhan itu tidak bandingnya. Karena itu maka dikatakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Persembahkan tubuh yang berkenan, hidupmu, talentamu, karuniamu, pengetahuan, hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, anak-anak muda, bapak-bapak, termasuk majelis gereja, ya, kalau masih merokok, bertobat, berhenti merokok. Berarti kau tidak persembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini jelas mengatakan itu engkau melukai hati Tuhan. Berarti kau tidak percaya tubuhmu adalah milik Tuhan. Kalau tubuhmu milik Tuhan, serahkan kepada Tuhan, jangan dirusaki, jangan dinodai, termasuk dengan rokok. Ini sangat tegas Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bertobat. Saya ini dulu SMP merokok, SMA merokok. Tapi berjumpa dengan Tuhan, dengan firman Tuhan ini, saya diubah, saya tinggalkan semua ini. Luar biasa. Kalau tidak merokok sambil makan, rasanya tidak satu paket sedang. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang sudah lahir itu mengubah kehidupan kita. Itulah Immanuel. Jika ada di antara saudara ibu yang sakit pada saat ini, mungkin sakit menahun, dokter sudah angkat tangan, sudah pergi ke berobat kemana kiri dan kanan. Immanuel, Allah beserta. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara akan disembuhkan. Amin. Amin. Di berita firman Tuhan terakhir hari ini saya sampaikan bagi keluarga kita. Jika masih ada keretakan dalam rumah tangga, suami sudah pudar kasihnya kepada istrinya, atau sebaliknya istrinya sudah mengalami krisis kasih kepada suaminya, tidak lagi menghormati suaminya. Mungkin persoalan ekonomi, persoalan apapun itu, atau anak-anak mungkin sudah berontak kepada orang tuanya, atau orang tua sudah membiarkan anak-anak tidak peduli karena keadaan, tidak lagi diperhatikan anak-anak. Ingat, engkau harus memulihkan itu. Hubungan kerajaan Allah harus ada di tengah-tengah keluarga. Pulihkan keluarga, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, maka keadaan keluarga akan dipulihkan. Tuhan mau supaya keluarga itu bahagia. Tapi setan mau supaya keluarga itu orang-orang hancur, berantakan. Itu maunya iblis. Tapi Tuhan mau supaya keluarga itu bahagia, harmonis, diberkati oleh Tuhan. Harmonis diberkati bukan karena banyak uang, banyak harta. Karena banyak orang di luar sana banyak harta, banyak uang, tetapi hidup mereka hancur-hancur. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencinta mengasihi Tuhan, mampu memupuk kasih, membangun kasih tengah-tengah keluarga. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Bagi anak-anak muda yang rindu masuk perguruan tinggi, ya, percayalah Allah beserta memberikan kepintaran, kecerdasan, kemampuan. Dan saya salah satu dipakai Tuhan untuk memberikan solusi kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk dididik menjadi hamba Tuhan, dididik menjadi guru. Kita tidak mendidik sekali lagi untuk menjadi pendeta. Pendeta itu urusan sinode. Begitu Pak ya, Pak Pendeta? Urusan sinode. Ya, kami hanya mengurusin apa? Pengetahuanmu akan pengenalan akan Tuhan, mengubah karaktermu menjadi karakter Kristus, dan diberikan gelar untuk engkau bisa berkarya sesuai dengan panggilanmu masing-masing. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan disampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kesimpulannya, Immanuel, bahwa Yesus sudah sungguh-sungguh Allah. Immanuel, bahwa dia sungguh-sungguh manusia. Dan kita harus menghidupkan Immanuel itu dalam kehidupan kita setiap hari.